Silakan masuk. Silakan duduk, Afi. Selamat siang, Afi. Siang, Pak. Senang kamu datang. Bapak dengar kamu ingin bicara soal rencana ke depan ya? Ya, Pak, saya mau masuk ke kuliah tapi saya bingung karena terhalang oleh biaya. Baik, terima kasih Afi sudah terbuka. Ini langkah awal yang baik ya. Sekarang kita coba kan bahas bersama dengan pendekatan trade and factor, yaitu mencari kecocokan antara diri kamu, minat dan kemampuan kamu dengan realitas dunia kerja dan peluang studi yang ada. Siap? Siap, Pak. Pertama, kita mulai dari mengenal kamu. Ceritakan jurusan apa yang kamu impikan dan kenapa. Saya mau masuk ke teknik informatika karena saya suka belajar komputer dari kecil. Luar biasa banget ya kamu ya. Jadi kamu punya minat yang kuat dan sudah menunjukkan kemampuan sejak lama, sejak kecil lah ibaratnya. Itu menunjukkan potensi kamu besar di bidang itu. Bagaimana nilai-nilai kamu di pelajaran yang mendukung jurusan itu? Nilai matematika sama fisika saya selalu bagus, Pak. Saya juga ikut kursus pemrograman online dan dapat sertifikat Python dasar. Luar biasa sekali. Jadi dari segi traits, minat, bakat, dan kemampuan kamu sangat cocok di bidang tersebut. Ini hal penting dalam pendekatan trade and factor, mengenal siapa kita. Sekarang kita bicara tentang realitas di luar sana. Kamu bilang kamu terkendala biaya ya? Bisa ceritakan sedikit? Ya, saya sudah lama tidak bekerja dari pandemi kemarin. Dan sekarang ibu saya yang bekerja jualan kecil-kecilan. Dan saya anak pertama dari 3 bersaudara, jadi kalau saya mau kuliah takut membebani orang tua gitu, Pak. Jadi kamu dari 3 bersaudara ya, Pak? Ya. Saya mengerti, Afi. Keadaan itu tidak mudah, tapi penting juga. Kita tahu ada banyak jalur menuju impian. Tidak hanya satu. Bapak akan bantu kamu lihat peluang-peluang lain. Kamu tahu tentang beasiswa? Saya tahu sih, Pak, tapi saya belum yakin bisa bersaing. Afi, kamu tuh kan sudah punya prestasi nilai baik, kemampuan teknis dan yang kuat. Itu modal besar untuk daftar beasiswa. Ada beasiswa pemerintah seperti KIPK, KIP kuliah, ada juga beasiswa kampus swasta. Bahkan beasiswa luar negeri itu juga ada. Penting pernah dengar tentang KIP kuliah? Pernah, Pak, tapi saya belum tahu cara daftarnya itu. Oh, baik. Kita akan bahas itu nanti lebih detail ya. Yang jelas ada jalur-jalur yang sangat realistis untuk siswa seperti kamu. Selain itu ada juga kampus vokasi atau politeknik yang biasanya biayanya lebih ringan, tapi kualitasnya bagus dan bisa langsung kerja. Tapi saya belum terlalu tahu soal politeknik, Pak. Nah, disinilah pentingnya informasi itu. Dalam pendekatan trade and factor, tidak cukup hanya tahu minat dan bakat, tapi tahu juga medan yang akan kita hadapi. Sekarang, mari kita coba buat perencanaan karir kamu dalam 2 versi. Yang pertama untuk rencana utama, seperti impian kamu sepenuhnya itu seperti apa. Itu yang kedua, rencana alternatif, jika keadaan ekonomi sangat terbatas. Rencana utama saya kuliah di teknik informatika, misalnya di ITB atau UGM, dan daftar KIP kuliah. Sedangkan rencana alternatif saya masuk politeknik negeri yang punya jurusan TI, cari beasiswa internal, atau bahkan cari kerja dulu baru kuliah, Pak. Ya, bagus. Dengan begitu, kamu tidak hanya punya mimpi, tapi juga pada peta jalannya. Dan kamu tidak akan jatuh jika plan A gagal karena plan B yang tetap selaras dengan potensimu. Saya jadi lebih tenang sekarang, Pak. Saya pikir itu tadi jalannya cuma satu, ternyata lebih banyak ya, Pak ya. Betul sekali. Dan bagian terbaiknya, kamu sudah tahu siapa dirimu dan apa kekuatanmu. Tinggal menyusun strateginya tuh bagaimana dan seperti apa kan. Nah,
Langkah selanjutnya, yang pertama, Bapak bantu kampus susun portofolio prestasi ya. Yang kedua, kita cari tahu kampus dan beasiswa yang cocok itu di mana. Yang ketiga, kamu akan buat timeline persiapan dan daftar. Setuju? Setuju Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, Vi. Ingat, uang bukan uang yang menentukan mimpi kamu, tapi ketekunan dan strategi kamu sudah berada di jalur yang benar.